Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas Kimia B 2021 UNJ akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional kami terkait Medical and Testing Laboratories. Dari mata kuliah Biosains dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjayadi, Magister Sains. Boleh di next? Anggota dari kelompok 7 yaitu Syakira Maulida, Shalaisha Alia, dan Vanessa Rapsadita Sihotang. Boleh di next? Digunakan referensi jurnal yang berjudul Reducing Unnecessary Laboratory Testing in the Medical ICU, keluaran tahun 2017. Dengan penulisnya yaitu Nisha Kotecha, Janet M. Sapiro, John Kardasis, dan Gopal Narayan Swami. Boleh di next? Di rumah sakit, ruang perawatan intensif merupakan unit perawatan untuk pasien dengan penyakit serius dan butuh pemantauan ketat. Ruangan ini umumnya dilengkapi dengan peralatan dan tenaga kerja yang khusus juga. Ruang perawatan intensif terbagi dalam berbagai jenis dengan fungsi yang berbeda-beda, sesuai peruntukannya. Salah satunya adalah ICU atau Intensive Care Unit. Intensive Care Unit atau ICU adalah tempat perawatan pasien kritis, gawat, atau pasien yang memiliki resiko tinggi terjadinya kegawatan dengan sifat yang reversible. Kondisi pasien dengan perawatan ICU umumnya menyebabkan kecemasan pada keluarga dan kerabat. Terdapat prosedur ICU yang ternyata kurang penting dan dapat mengakibatkan anemia, ketidaknyamanan pasien, potensi infeksi akses vaskular, dan terapi yang salah arah. Ditambah, prosedur ini memerlukan biaya yang besar dan memiliki hasil yang rendah atau kurang pasti. Berdasarkan, boleh di next? Berdasarkan studi atau penelitian sebelumnya, ternyata dapat disimpulkan bahwa ada ilmu dan ketersediaan tes mengenai kewajiban tes yang tepat dan dapat mengurangi jumlah tes yang dilakukan tanpa meningkatkan angka kematian, sehingga tidak semua prosedur-prosedur ICU harus dilaksanakan. Menurut American Board of Internal Medicine yang telah memilih dengan bijaksana, mereka berinisiatif untuk merekomendasikan bahwa tes diagnostik tidak harus dilakukan secara rutin, tetapi hanya untuk menjawab pertanyaan klinis. Tes diagnostik dalam ICU meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, elektrokardiogram atau EKG, fotoronsen, ultrasonografi atau USG, computed tomography scan atau CT scan, magnetic resonance imaging atau MRI, fluoroskopi, dan endoskopi. Untuk mempermudah penelitian, jurnal ini juga menggunakan dan memasukkan pedoman mengenai ICU dalam tim MICU atau Medical Intensive Care Unit untuk mengurangi pengujian laboratorium yang tidak perlu. Boleh di next? Terdapat tiga fase dalam penelitian ini. Fase yang pertama adalah dilakukannya MICU tertutup dengan 12 tempat tidur di rumah sakit yang berafiliasi langsung dengan sekolah kedokteran. Tim MICU terdiri dari perawatan kritis paru dan sesama, 4 residen, 4 magang, perawat, dan terapis pernapasan. Penelitian ini dilakukan selama 103 hari dengan mengumpulkan pasien-pasien ICU. Boleh di next? Pada fase 1 dilakukan 2 kali survei. Survei yang pertama adalah dilakukannya pemeriksaan laboratorium dengan mengumpulkan studi atau penelitian sebelumnya mengenai pengujian laboratorium harian rutin, serta kesepakatan mengenai pengujian yang sudah wajar atau biasa dilakukan di sana. Pada tabel diperlihatkan bahwa tes untuk metabolisme dasar dan tes untuk perhitungan darah yang lengkap selalu dilakukan setiap harinya atau secara rutin. Untuk tes magnesium hanya untuk beberapa kasus seperti diare dan muntah-muntah, dan tes untuk fosforus hanya untuk pasien malnutrisi dan lain-lain. Boleh di next?
Kemudian, survei kedua pada fase 1 dilakukan terhadap 10 perawat ICU dengan bertanya tentang cara pengambilan sampel darah. Pada survei ini didapatkan bahwa pasien ICU secara rutin atau tiap hari melakukan tes penghitungan darah yang lengkap, metabolisme dasar, fungsi ginjal, fosfat, magnesium, dan parameter koagulasi. Tes-tes ini dilakukan oleh tim MICU shift pagi dan shift malam. Dan yang bisa memutuskan kapan pasien harus tes rutin adalah residen dan attending. Boleh di next? Pada fase 2 ditemukan pengujian laboratorium yang tidak perlu. Kemudian dilakukan intervensi pendidikan dan penerapan pedoman untuk pengujian laboratorium rutin di MICU, seperti pada tes magnesium, fosforus, dan koagulasi yang seharusnya dilaksanakan tidak secara rutin. Boleh di next? Pada fase 3, data-data dari fase 1 dan 2 dikumpulkan dan diimplementasikan prosedur-prosedur tes yang baru. Kemudian, hasil studi ini disetujui oleh Institutional Review Board. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pertama, ada baseline data atau data dasar yang sudah dikumpulkan. Satu, data dasar ini dikumpulkan dari 103 hari pasien di ruang ICU, tidak termasuk laboratorium masuk pengujian. Didapatkan beberapa data, 100% pasien memiliki hitung darah lengkap dan panel metabolisme dasar. Kemudian 96% pasien MICU magnesium dan fosfor. 53% pasien itu panel fungsi hati atau liver function tes. 53% panel fungsi hati, 21% penanda jantung, 69% parameter koagulasi, 15% laktat. Berdasarkan kriteria kelayakan, 202 dari 361, jadi sekitar 56% pasien tanpa mengalami indikasi. Tes ini tidak perlu termasuk 75% kadar magnesium, 62% fosfor tingkat, 43% LFTS, 4% dari enzim, 4% dari enzim jantung, 45% tes koagulasi, dan 26% kadar tingkat. Boleh di next? Baik, selanjutnya data mengenai surveys. Pensurveian 30 petugas apotik, 60% dipertimbangkan magnesium dan fosfor menjadi tes harian yang rutin. Kemudian ada 37% menganggap FTS atau liver function test ini sebagai rutinitas harian. Kemudian 17% menganggap parameter koagulasi menjadi tes harian rutin di MICU. Pemesanan ini dilakukan oleh tim panggilan untuk di pagi besok hari berikutnya. Survei keperawatan mengungkapkan bahwa tes laboratorium diambil dari kateter dalam 50% kasus. Boleh di next? Kemudian ada post implementation data. Karena di sini kita akan menggunakan pedoman supaya dapat mengurangi pengujian laboratorium, 104 hari pasien yang ada di MICU atau di ruang ICU dianalisis dalam 2 bulan berikutnya. Ada keseluruhan pengurangan pemeriksaan laboratorium. Tingkat magnesium diperoleh data sebesar 43% pasien, fosfor ada 34%, LFT ada 14%, penanda jantung ada 7%, koagulasi parameter ada 33%, dan laktat ada 3%. Terdapat sebuah pengurangan kurang lebih sekitar 22% dalam tes laboratorium yang tidak perlu. Boleh di next. Kemudian ada maintenance. Yang keempat, pemeliharaan dengan meninjau tambahan 56 hari pasien, di mana terdapat tambahan
pasca implementasi pedoman yang sudah dilakukan, yakni tambahan 56 hari pasien, dan diperoleh magnesium tingkat diperolehan sebesar 75% pasien, fosfor dalam 50%, LFT 23%, dan parameter koagulasi 32%. Sementara ada beberapa peningkatan dalam pengujian laboratorium dibandingkan dengan segera setelah diimplementasi. Boleh di next. Kemudian ada safety and unintended outcomes. Yang kelima, keamanan dan hasil tidak diinginkan survei tim MICU selama setiap rotasi dilakukan untuk mengidentifikasi keterlambatan dalam prosedur karena kurangnya memiliki parameter koagulasi atau contohnya komplikasi seperti aritmia. Jadi di sini ada keterlambatan karena dalam prosedur itu memiliki kurangnya alat atau bahan atau parameter yang dilakukan. Contoh penyakit yang mengalami kekurangan itu ialah aritmia. Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan dari rekan saya. Oke, selanjutnya ada discussion di mana di ar- di jurnal ini ada beberapa yang didiskusikan. Yang pertama, memasukkan pedoman ke dalam putaran harian tim MICU eh MICU dapat mengurangi pengujian laboratorium yang tidak perlu. Yang kedua, untuk mendemonstrasikan ruang lingkup pengujian laboratorium yang tidak perlu dan mencapai persetujuan dan kesepakatan tentang pedoman oleh bagian perawatan kritis. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengajari peserta tentang pengujian rasional, pencegahan bahaya, dan menghindari pemborosan dalam sistem ini. Selanjutnya, memiliki beberapa kelemahan pada penelitian seperti tidak dapat menilai biaya langsung, adanya pengurangan 22% dalam pengujian laboratorium, dan biaya perawatan kritis yang sangat tinggi. Dan dapat diasumsikan penghematan biaya yang signifikan bagi institusi dan negara jika pendekatan rasional untuk pengujian laboratorium diadopsi. Selanjutnya, ekstrapolasi ke unit medis umum juga memerlukan pengawasan untuk memastikan bahwa penundaan perawatan dapat dihindari dan keselamatan tetap terjaga. Selanjutnya ada conclusion, di mana kesimpulan dari jurnal ini tuh meningkatkan kualitas, menggabungkan pedoman untuk pengujian laboratorium rutin ke dalam putaran MICU Arian ternyata berhasil mengurangi pengujian laboratorium yang tidak perlu dengan aman. Inisiatif kualitas seperti itu memungkinkan dokter untuk mengevaluasi kembali dan menyempurnakan kembali praktiknya serta meningkatkan perawatan pasien, mencegah bahaya dan mendidik peserta pelatihan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.